kita mengetahui setiap karyawan itu. Jadi misalkan ada kebutuhan untuk di posisi A, kita tahu ada karyawan B dengan memiliki kompetensi dan kapasitas yang sesuai, itu pun menjadi salah satu kekuatan data bank kita. Jadi data bank tidak hanya dari eksternal, namun internal pun itu cukup penting. Kemudian media yang akan kita gunakan, ini banyak sekali yang sudah kita pernah coba gitu ya. Kalau zaman dahulu mungkin teman-teman yang sudah lama berkecimpung di HR, zamannya dipakai koran, kemudian pakai radio, kita kalau di daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Kalau sekarang kan kita sudah lebih banyak ke online loker gitu ya, seperti Jobstreet, Karir.com, masih banyak lagi jobs ya. Kemudian kita juga punya web karir tersendiri, kita punya oto karir. Nah di dalam oto karir ini kita juga mengiklankan, kemudian juga di situ tidak hanya mereka melihat loker kami, dan mereka juga login, kemudian mereka melakukan tes online langsung di sini di web karir kami. Jadi ini salah satu breakthrough gitu ya, waktu itu kita tahun sekitar 7-8 tahun yang lalu kita create oto karir ini. Jadi melalui oto karir ini dari eksternal itu kandidat mengisi, kemudian mereka melakukan tes online langsung, kemudian mereka akan masuk ke dalam database kandidat. Jika mereka tes online-nya sesuai, maka mereka masuk ke dalam PeopleSoft. Kita mempunyai HR system gitu ya, sehingga nanti setiap user bisa mencari kandidatnya sendiri langsung melalui HR system kita di PeopleSoft. Kemudian juga kita mengadakan kerjasama dengan job fair, dengan vendor-vendor job fair, kemudian di Snaker, kampus-kampus juga kita melakukan, kemudian kita juga jika memang sangat urgent, kita lakukan interview langsung di cabang. Nah, interview langsung di cabang ini bisa jadi kita akan iklankan gitu ya, melalui poster, pamflet, kemudian di IG kami gitu. Atau misalkan dari mulut ke mulut dari karyawan kami yang berada di cabang. Kemudian kita juga misalkan memang posisinya mungkin yang agak tinggi gitu ya, biasanya kita juga menggunakan headhunter. Oke, kemudian proses selanjutnya adalah recruiting. Recruiting ini termasuk dalamnya adalah recruitment flow. Lalu dilakukan selection. Selection ini juga kita melakukan beberapa jenis selection. Ada interview, kemudian online test yang ada di web karir kami, kemudian juga di jabatan-jabatan tertentu kita melakukan psikotest, kemudian ada technical test, terutama untuk IT, accounting, biasanya yang kami lakukan tes technical, kemudian LC, tim kami untuk di LC, gitu ya. Bisa juga kami lakukan assessment untuk posisi-posisi leader. Bisa juga dilakukan group discussion. Lalu di dalam flow recruitment juga kita melakukan QYE, Know Your Employee, gitu ya. Tidak hanya Know Your Customer, kita juga melakukan Know Your Employee. Bisa dari identitas, pendidikan, keluarga, kita juga ada survei, karena beberapa jabatan di di cabang kami itu kan pekerja lapangan gitu ya. Kita butuh tahu di mana mereka rumahnya di mana, kemudian lingkungan rumahnya seperti apa. Kita juga melakukan survei ke rumah karyawan dalam rangka jika kita rekan-rekan sakit atau tidak bisa dihubungi, maka cabang pun tahu dia berada tinggal di mana gitu ya. Kemudian fungsi kita selain recruiting tentu saja controlling. Controlling ini adalah bagaimana kita sebagai rekrutmen itu melakukan pemenuhannya sesuai dengan MPP, sesuai dengan plan, sesuai dengan performance perusahaan sendiri gitu ya. Jadi tidak serta-merta jika memang kurang harus diisi, belum tentu. Tapi kita juga melihat dari productivity dari jabatan tersebut. Bisa jadi kalau misalkan cabangnya sudah membutuhkan, tapi pas kita hitung secara productivity dia masih kurang, bisa jadi kita tidak melakukan pemenuhan tersebut.
sampai performance-nya oke, kita lalu melakukan pemenuhan. Ini salah satu fungsi HR gitu ya dalam rangka efektivitas. Kemudian controlling juga bisa juga berupa MPP adjustment. Adjustment ini artinya bisa naik, bisa turun, di mana tergantung dari bisnis proses yang terjadi. Bisa jadi karena ada bisnis proses yang baru sehingga membutuhkan jabatan-jabatan tertentu. Seperti Kyoto kita pernah 2 tahun yang lalu kita melakukan transformasi gitu ya, menjadi sentralisasi. Nah, di sini kami sangat menjadi suatu proses bisnis yang berubah gitu ya. Dari pekerjaannya dilakukan di cabang, dilakukan disentralisasi di head office. Nah, ini pun kita mencari kandidat-kandidat yang memang harusnya di cabang dilakukan di head office. Nah, ini tergantung dari bisnis prosesnya, bisa seperti itu. Atau juga bisnis prosesnya mungkin mengurang gitu ya, berkurang karena sudah ada tool sehingga jabatan tersebut tidak dibutuhkan kembali. Nah, ini adalah tugas kita di HR untuk melihat dari bisnis proses yang ada. Kemudian monitoring ini kita lihat dari bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu berdasarkan productivity ratio. Jadi kita tidak serta-merta mengisi semua yang membutuhkan gitu ya. Kemudian development, kami melakukan training itu bisa juga dalam bentuk interviewing skill. Di kami setiap leader harus sudah bisa melakukan interview. Karena apa? Interview awal adalah dilakukan oleh tim leader kami di cabang. Sehingga kami bertanggung jawab untuk mengisi kemampuan mereka dalam hal interview. Kemudian juga sosialisasi sistem kami, sistem rekrutmen, karena kita sudah menggunakan sistem, sehingga proses karyawan baru pun dari sejak karyawan itu menjadi kandidat, mereka ngisi datanya di web karir kami, sehingga bisa ditarik ke sistem kami, data mereka, sehingga sistem HR tinggal menarik data pribadi mereka di web karir. Nah, ini kita perlu sosialisasi karena banyaknya cabang gitu ya. Kemudian development juga kita lakukan di web karir, sosial media, dan terutama juga di sistem kami. Jadi di sistem kami ini sudah mencakup jika user membutuhkan karyawan, nah semua flow-nya sudah ada di sistem tersebut. Ini mempermudah sih. Oke. Kemudian sorry, tidak bisa bergerak. Ya, mungkin di refresh sedikit Mbak Monik, di share screen ulang. Kadang-kadang suka gitu emang. Ya. Oke. Nah, berikut proses rekrutmen yang ada di kami sejak manpower planning. Jadi di sistem pun user sudah bisa melihat planningnya setiap cabang kebutuhan manpowernya. Kemudian melakukan request juga melalui sistem. Kemudian data bank mereka sudah bisa mencari di sistem kami. Kemudian selection process ini dilakukan oleh cabang, interview, tes online-nya sudah dilakukan kalau untuk cabang gitu ya. Kalau untuk head office kita melakukan interview langsung oleh tim HR dan melakukan psikotes. Kemudian know your employee dari segi identitas dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan finalize, sign kontrak dan join karyawan. Dan terakhir di sini kita ada new employee orientation. Jadi ada training untuk karyawan baru. Nah, untuk rekrutmen proses sebenarnya sampai di sini, artinya dalam kita mencari memang kebanyakan untuk level staff gitu ya, kemudian level leader kita mungkin kalau dari eksternal itu hanya sekitar 20%. Namun untuk leader gitu ya, kita banyak dari internal. Jadi ini gambarannya saja di Auto gitu ya, promotion ini juga dilakukan untuk 80% ada dari internal, jadi promotion from within gitu ya.
Ini yang dilakukan dari sejak manpower planning, request, kemudian kita ada requirement untuk talent gitu ya, kemudian assessment, lalu dilakukan acting, kemudian dilakukan evaluation, lalu berikut career step-nya gitu ya di Otto dari untuk head office, dari staff, supervisor, department head, division head. Nah, di sini pun kita punya program trainingnya masing-masing. Kalau staff itu lebih banyak di technical gitu ya. Kalau supervisor sudah ada leadership, dan department head, division head kita juga mengikuti MMDP, middle management dan management development program gitu ya. Kita melakukannya bisa di Prasmul kemarin, kita mengadakan kerjasama dengan Prasmul. Kemudian ini untuk cabang, nah di setiap level ini kita ada development programnya masing-masing. Kemudian ini salah satu contoh dari ODP kami untuk branch manager gitu ya. Dari sejak dia pre-class, in-class, kemudian ada on the job training, kemudian ada comprehensive test gitu ya, kemudian mereka juga ada tesnya. Lalu nah, ini selain itu juga Otto sangat concern dengan karyawan gitu ya, terutama manajemen ya, sehingga kami membangun SIK Learning Center. Nah, Learning Center ini dulunya memang sering dipakai untuk training. Sejak pandemik ini kita akhirnya semuanya dilakukan secara online. Karena dari awal dari Neo kemudian training leadership-nya pun semuanya kita sudah online akhirnya kita karena pandemik ini gitu ya. Kemudian ini sih untuk talent management yang dilakukan oleh Otto. Jadi sebenarnya awalnya itu adalah bagaimana kita menurunkan visi misi value ke dalam kompetensi dari Otto itu sendiri. Kemudian dari talent acquisition kita melakukan planning, kita identify, kemudian kita juga menentukan critical job itu yang mana sih. Jadi bisa jadi tidak semua jabatan kita istilahnya plototin gitu ya. Bisa jadi jabatan-jabatan tertentu ya kita siapkan talent pool-nya saja. Kemudian untuk lebih concern-nya kita pada critical job seperti misalkan kalau di Otto level branch manager gitu ya, kemudian regional karena mereka yang mengelola cabang dan regional gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Kemudian yang penting juga menurut saya adalah manajemen awareness karena di sini bagaimana kita mempengaruhi user-user gitu ya, mempengaruhi manajemen bahwa kebutuhan untuk talent ini sangat penting ke depannya bagi kelangsungan dari Otto Group itu sendiri gitu ya, baik itu dari head office maupun di branch kita. Kemudian kita juga menentukan assessment dan selection yang sesuai. Bisa jadi assessment di kita di Otto berbeda dengan kebutuhan assessment di perusahaan lain. Nah, di sini sih kita challenging-nya membuat assessment yang disesuaikan dengan kebutuhan di Otto. Kemudian talent pool management-nya kita melakukan talent initiation, kemudian development. Development ini bisa seperti yang tadi ada OD, ODP gitu ya. Kemudian juga bisa berupa job rotation. Nah, ini sangat memungkinkan di Otto gitu. Kemudian misalkan dari tim marketing dia memiliki kemampuan, dia bisa pindah rumah istilahnya gitu ya, pindah rumah ke bagian kredit karena dia memiliki kemampuan tersebut, atau dari tim audit kami juga pindah rumah ke tim kredit karena dia memiliki kemampuan itu. Nah, itu melakukan suatu assessment juga. Kemudian talent evaluation, kemudian talent data system. Nah, ini juga sangat penting talent data system ini karena dengan kita memiliki data dari segi performance, dari segi kompetensi, ini memudahkan kami untuk membuat career planning bagi misalkan kita melihat dari divisi gitu ya kebutuhannya atau juga bagi si individunya itu sendiri. Kemudian succession management. Kalau succession management ini memang kita khususkan untuk level-level division head ke atas gitu ya, succession gitu ya. Di sini kami menentukan jika kita sudah memprediksi akan ada misalkan
leader atau direktur kami gitu ya, division atau direktur kami akan berapa tahun ke depan akan retired, atau kemudian kita juga siapkan di setiap divisi itu memiliki kandidatnya, setiap direktorat itu memiliki kandidatnya, dan kita perhatikan untuk proses development-nya. Nah, kemudian talent engagement itu bisa berupa promotion, kemudian combine tentu saja, atau reward gitu ya. Mungkin dibedakan antara yang talent dari segi misalkan percentage di segi bonus atau dari segi pendapatan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini gambaran dari kompetensi kami. Nah, pentingnya kompetensi ini adalah agar kita memiliki pandangan yang sama gitu ya, dari setiap user, dari manajemen dan HR, dan bagi Otto itu sendiri gitu ya. Kenapa begitu? Bisa jadi kita menilai si A menggunakan parameter yang berbeda. Jadi kalau kita tidak punya parameter yang sama, itu akan membuat kita berbeda menilai orang tersebut. Oleh sebab itu kita membuat parameter Otto, gitu ya. Nah, parameter Otto ini kami tuangkan di dalam kompetensi ini. Nah, ini berguna untuk dasar dari segi perekrutan, dari segi karir, kemudian dari segi training, ini pun berguna gitu ya. Kemudian dari segi combine-nya pun nanti akan berguna. Di sini ada kompetensi inti, technical, dan leadership. Nah, ini contoh dari matriks kompetensi sih. Jadi dari kompetensi yang kita turunkan dari visi misi dan core value kami, kita turunkan menjadi kompetensi, dan kompetensi ini kita bikin matriks per jabatan kebutuhannya di level berapa, sehingga ini nanti akan penting bagi training, bagi tim training untuk membuat modul, membuat training yang sesuai. Seperti itu. Kalau saya hari Senin Rabu tuh pakai seragam sama kaos. Kemudian dia, ini ada gambaran bentuk dari bobot kompetensi gitu ya. Bobot kompetensi bisa jadi dari level staff, supervisor, head, division, itu berbeda-beda. Jadi misalkan kalau level staff itu adalah 80% lebih ke technical gitu ya. Core kompetensi tentu saja, karena core kompetensi itu harus dimiliki oleh seluruh rakyat Otto gitu ya. Kalau sudah supervisor, dia sudah ada kompetensi leadership yang akan kita isi. Begitu seterusnya gitu ya, sampai level direktur. Nah, di sini dilihat dari bobotnya. Kemudian, nah ini bobot kompetensi jika kita melakukan assessment sih. Jadi dari kompetensi yang kita turunkan itu dapat digunakan untuk menentukan training yang dibutuhkan, menentukan orang yang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, ini adalah kita gunakan juga sebagai dasar assessment. Jadi dasar assessment kita juga melakukan pembobotan untuk level-level tersebut. Artinya kalau staff itu ya memang 100% yang akan dinilai adalah core kompetensinya gitu ya. Kalau untuk kompetensinya, kemudian gambarannya seperti ini. Nah, kemudian kita pernah melakukan juga assessment multi-rating. Assessment itu bisa juga 180 derajat, kita juga bisa melakukan 380 derajat. Tapi kemarin kita pernah melakukan 180 derajat, karena agak sulit untuk yang menilai rekan sekerja gitu ya. Akhirnya kita melakukan untuk dirinya sendiri, misalkan dia punya tim, dia bawahannya, kemudian atasannya, dengan bobot seperti ini contoh. Kemudian dari kompetensi tadi juga kita bisa membuat assessment yang berbeda digunakan untuk divisi yang berbeda. Ini sih contoh untuk tim kami di admin gitu ya. Kita membuat technical kompetensinya disesuaikan dengan kebutuhan karena di administrasi, sehingga technical testnya adalah berupa concern of order, quality, kemudian monitoring, dan controlling. Gitu. Jadi dari kompetensi-kompetensi itu kita bisa gunakan lagi untuk berbagai macam gitu ya. Ini contohnya seperti itu. Nah, lalu kalau kita sudah melakukan assessment, maka kita masukkan ke dalam HAV ini. Ini contoh-contoh mudahnya gitu ya. Dari assessment kita sudah memapping tim kita sudah memapping dari segi potensi, kemudian kompetensinya, kemudian juga performance-nya, maka kita masukkan ke dalam
ya mau 4 box, kita bisa bilang 9 box gitu ya, tergantung dari kebutuhannya. Ini contoh waktu itu kita melakukannya untuk tim admin. Nah, sehingga kita bisa memapping mana orang yang butuh training, mana yang memang untuk dipromote, mana yang butuh dimotivate, mana memang ya bisa dibilang dia stagnan di situ gitu ya. Seperti itu. Ini contoh-contohnya. Nah, pentingnya assessment adalah seperti itu, kita memapping karyawan kita. Ya, berikut juga ini contoh HAV-nya dari Oto, kita pernah lakukan ini, jadi kita bandingkan antara performance dan kompetensinya. Jadi dari performance low, medium, high, kemudian kalau dari segi kompetensi enter, mid, dan discretion. Nah, kita mapping tim kami sehingga kita akan tahu berapa banyak orang yang akan kita train, berapa banyak orang yang akan kita motivate, berapa banyak orang yang akan kita kasih trainingnya berupa technical atau yang memang berupa leadership seperti itu. Kemudian selain dari talent management tadi, yang penting juga adalah appraisal ya. Appraisal ini kita lakukan to increase performance dengan cara mengincrease employee performance tentu saja. Kemudian juga kita lakukan untuk reward dan punishment untuk motivate. Kemudian apa yang kita nilai? Kita ada 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu KPI dan performance yang kalau misalkan beberapa jabatan itu pasti setiap bulan dilakukan ya. Kemudian kualitatif ini biasanya dilakukan 1 sampai 2 kali dalam setahun. Nah, ini biasanya yang dilakukan ada yang monthly review biasanya untuk insentif, yearly review kita lakukan biasanya untuk salary increase, bonus, kompetensi. Kemudian kalau untuk periode-periode tertentu itu juga bisa dilakukan. Lalu kita juga ada Komben ya. Kombennya ini kita lihat dari internal fairness dan external fairness. Nah, di sini internal fairness ini artinya setiap jabatan itu pasti punya job grade. Setiap job position ada job grade-nya masing-masing. Nah, itu disesuaikan dengan tanggung jawab dan job desk-nya gitu ya. Internal fairness adalah seperti itu. Jadi orang yang memiliki tanggung jawab dan pekerjaan yang lebih sulit gitu ya, dia akan mendapatkan komben yang lebih banyak pastinya gitu kan ya. Kemudian external competitiveness artinya bahwa kita tidak hanya lihat dari internal tapi juga lihat dari luar, apakah kita sudah berada di mana sih posisi komben kita gitu, apakah di kuartal 1 25% atau 50% atau 75% gitu ya. Kita melakukan salary survey. Seperti itu artinya bahwa talent management itu tidak hanya kita pikirkan dari sejak karyawan itu join gitu ya, tapi juga bagaimana pada saat kita melakukan rekrutmen kita sudah bisa memapping orang ini akan cocok sebagai leader gitu ya, orang ini akan lama di Oto, orang ini akan memiliki karir yang panjang di Oto seperti itu. Jadi tugas rekrutmen itu sangat penting gitu karena sebagai pintu masuk gitu ya, pintu masuk bagi perusahaan bagaimana untuk memilih karyawan yang terbaik untuk Oto.